A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat KSM, dalam pertemuan kali ini kita akan menceritakan soal Nabi Yahya. Nabi Yahya merupakan putra daripada Nabi Zakaria. Nabi Yahya di antara sekian nabi Bani Israel. Kisah kelahiran Nabi Yahya dengan kondisi ayahnya yang sudah lanjut usia dan ibunya yang mandul telah disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Yahya dikenali dengan kezuhutannya dan banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yahya dilahirkan di Palestina. Makam beliau berada di Masjid Jami' Syria. Keluarga Nabi Yahya adalah Zakaria ayahnya dan Maryam adalah bibi daripada Nabi Yahya. Sedangkan Maryam adalah ibunda daripada Isa Al-Masih. Sedangkan Nabi yang sezaman atau seera dengan Nabi Yahya adalah Nabi Isa Al-Masih. Pengikut Nabi Yahya adalah Bani Israel dan nama Yahya disebut oleh Al-Quran sebanyak 5 kali. Peristiwa penting yang dialami oleh beliau adalah terbunuhnya beliau di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Isa Al-Masih ditunjuk sebagai nabi, Nabi Yahya langsung beriman kepada Isa Al-Masih. Antara Yahya dan Isa banyak sekali memiliki kemiripan sifat. Di antaranya kezuhutan yang luar biasa, yaitu tidak cinta dunia. Kemudian kedua-duanya tidak menikah, dan kelahiran kedua-duanya adalah di luar kewajaran ataupun disertai oleh mukjizat. Zakaria adalah ayah Yahya, di mana menikah dengan seorang wanita bernama Hannanah. Hannanah masih terikat saudara dengan Sayyidah Maryam. Sekian lama Zakaria dan Hannanah tidak dikaruniai keturunan, sampai mereka lanjut usia belum juga dianugerahi seorang anak. Pada akhirnya Zakaria melihat hidangan surga dan buah-buahan di sisi peribadatan Maryam. Disinilah Zakaria menaruh harapan yang besar akan rahmat Allah. Meskipun usianya sudah lanjut dan mencapai 120 tahun dan juga belum dikaruniai keturunan, sedangkan istrinya sudah berusia 98 tahun, namun Zakaria optimis mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikaruniai seorang keturunan. Akhirnya para malaikat menyampaikan berita gembira dan bisyarah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kepadanya seorang putra yang bernama Yahya. Dan nama Yahya belum pernah diberikan kepada seorang pun di muka bumi. Begitu Yahya memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga Allah berfirman, Wassalamun alaihi yawma wulid wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Salam Allah untuk Yahya di saat Yahya dilahirkan dan di saat dia meninggal dan di saat nanti kelak dibangkitkan dalam keadaan hidup. Di antara keistimewaan Yahya, Allah SWT menyebutnya sebagai pembenar kenabian Isa Al-Masih dan menyebut Yahya sebagai pemimpin yang sangat bertakwa dan penuh kasih sayang serta soleh. Meskipun dari zahir ayat 12 surat Maryam disimpulkan bahwa dia memiliki kitab tersendiri, namun maksud daripada kitab pada ayat itu sebenarnya adalah Taurat. Nabi Yahya mengajarkan ajaran Taurat Nabi Musa alaihissalam. Namun ketika Isa ditunjuk sebagai nabi, beliau beriman kepada Isa Al-Masih dan mengajarkan ajaran Isa Al-Masih. Yahya disebutkan lebih tua daripada Isa 3 tahun 6 bulan. Adapun kemiripan antara Isa dan Yahya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mereka kedua-duanya memiliki sifat zuhud, yaitu tidak cinta dunia dan sangat bertakwa. Sementara kedua,
kedua-duanya tidak menikah. Lantaran keduanya sering bepergian untuk menyampaikan ajaran Allah, menyampaikan ajaran tauhid, mereka terpaksa banyak melakukan perjalanan sehingga hidup membujang. Kelahiran kedua-duanya disertai dengan mukjizat. Yahya lahir dari orang tua yang sudah sangat lanjut usia, sedangkan Isa lahir tanpa seorang ayah. Yahya adalah sepupu daripada Isa Al-Masih. Keduanya sudah menjadi nabi di saat usia mereka masih kecil, dan keduanya sangat akrab dan sangat dekat antara satu dengan yang lain. Hunalika da'a Zakariya rabbahu qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Nama Nabi Yahya itu disebut di surat Ali Imran, An'am, Maryam, dan Anbiya. Secara keseluruhan disebutkan sebanyak 5 kali. Dan pada surat Ali Imran, Nabi Yahya disifati dengan hasur. Hasur diartikan orang yang mencegah dan tidak menikah. Hasur adalah orang yang meninggalkan naluri-naluri seksualnya dan juga meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, mencapai level atau tingkatan kezuhudan yang sangat tinggi. Ada 3 hari yang begitu sulit dan sangat menentukan pada kehidupan manusia. Yang pertama, saat dia dilahirkan ke dunia, yauma wulid. Poin kedua, ketika dia meninggal atau wafat dan berpindah ke alam akhirat, yaitu yauma yamut. Yang ketiga, di hari dia dibangkitkan di alam lain, yauma yub'atsu hayya. Dan salah satu kesamaan, kemiripan antara Yahya dan Isa adalah Allah Subhanahu wa taala kepada keduanya mengucapkan salam. Nabi Isa berkata, "Salamun alayya yauma wulid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya." Salam Allah untukku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Salamun alayya maksudnya salam Allah kepada Isa. Dan juga kemiripan antara keduanya adalah keduanya mencapai kedudukan sebagai nabi pada saat mereka masih anak-anak atau remaja. Dan kenapa Nabi Yahya terbunuh? Hal itu dikarenakan Nabi Yahya tidak menyetujui pernikahan antara Herodes, yaitu raja yang sangat kejam di Palestina waktu itu, dengan salah satu muhrimnya, yaitu keponakannya sendiri, di mana Herodes jatuh cinta kepada keponakannya, yaitu putri daripada saudaranya sendiri, dan Herodes memutuskan untuk menikahinya. Ketika berita ini sampai kepada Nabi Yahya, maka Nabi Yahya secara terang-terangan mengkritik dan menolak pernikahan seperti itu, dan dinyatakan sebagai pernikahan yang tidak sah karena melanggar ketetapan Taurat. Maka Nabi Yahya bertekad untuk memerangi perbuatan tersebut, sehingga kritikan Nabi Isa ini
didengar oleh semua warga dan sampai ke telinga Herodos. Ketika Herodos melihat bahwasanya kritik dan keberatan daripada Yahya ini akan menjadi hambatan bagi keinginan kejinya, maka dia memutuskan untuk membunuh Yahya. Suatu hari Herodes berkata kepada keponakannya yang sangat cantik dan jelita itu, dia berkata, "Apa yang engkau inginkan aku bisa penuhi," katanya. Herodia, nama keponakannya itu, dia berkata, "Aku ingin kepala Yahya. Aku ingin engkau membawa kepala Yahya kepadaku. Karena dialah nama kita jadi jelek di kalangan warga, sehingga warga menganggap kita melakukan sesuatu hal yang keji. Apabila engkau ingin membuat jiwaku tenang, maka bunuhlah Yahya." Akhirnya Herodes yang sudah setengah mati jatuh cinta kepada keponakannya itu, dia membunuh Yahya dan memisahkan kepala Yahya dari badannya. Itulah kisah kenapa Nabi Yahya dibunuh dan dipenggal kepalanya. Para sahabat KSM, insya Allah apa yang disampaikan ini akan menjadi pengetahuan dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.